Di hadapanmu, ada dua jenis ramuan. Satu adalah agen pemurni tingkat SSS. Setelah disuntikan, kamu akan mendapatkan kemampuan luar biasa tingkat 3S. Dan sejak saat itu, menjadi orang terpandang. Satunya lagi adalah virus cahaya hitam, dengan tingkat kematian setinggi 99%. Setelah disuntikan, kemungkinan terburuknya adalah langsung mati, atau berubah menjadi zombie. Hanya ada peluang 0,01%. Untuk membangkitkan kemampuan yang melampaui tingkat 3S. Apa pilihanmu? Anak-anak sekalian, memasuki ruang karunia ilahi untuk mendapatkan ramuan pemurni. Memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Apakah bisa mendapatkan kemampuan yang bagus? Semua tergantung nasib. Kalian jangan merasa tertekan. Namun, guru harus berpesan sekali lagi, jangan pilih virus genetik. Jangan pilih virus genetik. Sama sekali tidak boleh memilih virus genetik. Guru, bisakah Anda melewati topik ini? Virus genetik itu mematikan. Hanya orang bodoh yang memilihnya. Ucap primadona sekolah Yun Shiyue dengan tidak sabar. Lalu namanya dipanggil oleh petugas. Dia berjalan lurus ke arah ruang karunia ilahi. Sementara aku memperhatikan sekeliling. Mataku linglung, apa yang terjadi? Apakah aku bertransmigrasi? Baru saja, aku masih berada di laboratorium medis tertinggi Kerajaan Naga. Bersama 4 ahli virologi tingkat dunia bawahanku. Sedang memecahkan virus ganas yang merusak dunia. Namun detik berikutnya laboratorium meledak. Saat membuka mata, aku sudah sampai di sini, dan ruang karunia ilahi ini. Kenapa sangat mirip dengan laboratoriumku? Kepalaku tiba-tiba terasa sakit. Seketika ingatan mengalir masuk. Ternyata ini adalah dunia di mana seluruh rakyat membangkitkan kemampuan. 100 tahun lalu, jurang mau turun. Zombie meledak. Binatang buas merajalela. Seluruh bintang biru jatuh ke dalam kiamat. Tapi yang menyertainya adalah sebuah ruang karunia ilahi. Setiap orang yang genap berusia 18 tahun, bisa masuk ke dalam ruang karunia ilahi, memilih ramuan pemurni atau virus genetik, untuk membangkitkan kemampuan. Awalnya, kedua jenis benda ini ada yang memilih. Namun seiring bertambahnya jumlah pemilih, orang-orang menyadari tingkat kematian virus genetik mencapai 99%. Jika manusia terinfeksi virus genetik, kalau tidak mati, ia menjadi zombie. Bahkan jika beruntung bisa bertahan hidup, akan menjadi orang koma. Dan yang lebih menakutkan adalah Weruya. Jika virus genetik menyebar, bahkan bisa menyebabkan bencana di seluruh kota. Lama-kelamaan, virus genetik menjadi tabu di dalam ruang karunia ilahi. Tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Di saat yang sama, di depan mataku, muncul sebuah panel virtual berwarna biru redup. Nama, Jiang Chen. Alam. Tahap awal tingkat rendah. Bakat unik, penguasa virus. Status, menunggu aktivasi. Deskripsi bakat, terkena dampak virus ganas dan turbulensi ruang waktu. Kamu dapat mengendalikan dan menganalisis virus apapun dengan sempurna. Karena mutasi tubuh, kamu tidak dapat menggunakan ramuan pemurni. Hanya bisa membangkitkan kemampuan melalui virus. Syarat aktivasi, suntikan 1 botol virus genetik. Melihat bakat yang tiba-tiba muncul itu, seketika jiwaku terguncang. Bakat ini terlalu kuat. Orang biasa hanya bisa menyuntikkan 1 jenis ramuan pemurni. Tapi jika aku bisa mengendalikan 100 jenis virus, bukankah itu berarti aku bisa mendapatkan 100 kemampuan aneh? Sementara di sisi lain, mata semua orang terfokus pada Yun Shiyue yang berjalan menuju ruang karunia ilahi. Di kedua sisi Yun Shiyue, terdapat barisan tentara dengan senjata lengkap. Untuk mencegah adanya siswa yang berjiwa menyimpang, memilih virus genetik untuk membalas dendam pada masyarakat. 2 baris tentara itu bisa langsung menembak mati orang yang kehilangan akal setelah menyerap virus. Di bawah tatapan semua orang, Yun Shiyue dengan cepat memasuki ruang karunia ilahi. Seiring terbukanya pintu ruang dimensi, Yun Shiyue sampai di sebuah laboratorium yang sangat bernuansa fiksi ilmiah. Di tengah laboratorium ada 2 pilar cahaya, oranye dan hitam. Di dalam kedua pilar cahaya itu, masing-masing melayang ramuan pemurni dan virus genetik. Saat Yun Shiyue melihat ramuan pemurni yang memancarkan hawa dingin, yang diselimuti oleh pilar cahaya oranye, senyum kepuasan muncul di sudut bibirnya. Lalu dia langsung menyuntikkan ramuan pemurni ke dalam tubuhnya. Petugas memperhatikan detail kemampuan yang diproyeksikan oleh ruang karunia ilahi. Segera mengumumkan, Yun Shiyue, kelas 12-5. Membangkitkan kemampuan tingkat S. Domain embun beku. Di lapangan, semua orang yang melihat ini tercengang. Astaga, domain embun beku tingkat S, tidak salah lagi si primadona. Ini terlalu kuat. 2 menit kemudian, Yun Shiyue keluar dari ruang karunia ilahi. Seorang reporter yang meliput berlari mendekat, bertanya kepada Yun Shiyue, teman Yun Shiyue, pertama-tama selamat atas keberhasilanmu membangkitkan kemampuan tingkat S. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Misalnya, ingin masuk ke universitas mana? Mendengar itu Yun Shiyue sedikit tertegun. Ingin masuk universitas mana? Aku belum memikirkannya. Namun, aku lebih menantikan kemampuan apa yang bisa dibangkitkan oleh Jiang Chen. Selama 3 tahun ini nilainya selalu lebih baik dariku. Dia seharusnya juga bisa membangkitkan kemampuan tingkat S kan? Aku ingin menunggu dia bangkit lalu masuk ke universitas yang sama dengannya. Kata Yun Shiyue, sambil menatapku dengan sorot mata sedikit bangga. Begitu ucapan itu keluar, fokus seluruh tempat seketika berkumpul padaku. Saat ini aku berjalan menuju ruang karunia ilahi. Saat melewati sisi Yun Shiyue tidak tahan untuk berucap meremehkan Jiang Chen. Dulu seleraku terlalu rendah sampai bisa menyukaimu. Sekarang aku sudah membangkitkan kemampuan tingkat S. Dalam ujian nasional, pengguna kemampuan nanti. Bagaimana caramu bersaing denganku?
Mendengar itu aku tidak memedulikannya. Langsung berjalan masuk ke dalam ruang karunia ilahi. Detik saat memasuki ruang karunia ilahi, dua pilar cahaya segera muncul di proyeksi ruang karunia ilahi. Salah satunya hitam pekat dengan semburat warna darah. Dan yang lainnya ternyata adalah merah murni tingkat SSS. Bagaimana mungkin? Yun Xiue melihat ramuan pemurni di dalam pilar cahaya merah. Seluruh tubuhnya seakan tersambar petir. Wali kelas Zhou Hai sudah sangat bersemangat sampai agak linglung. Memang murid didikanku. Ini sungguh luar biasa. Di saat yang sama, seluruh lapangan sekali lagi dilanda badai kegemparan. Seketika kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, wali kota, serta para ahli militer lokal yang datang mengawasi. Semuanya bergegas mendekati ruang karunia ilahi. Ternyata benar-benar ramuan pemurni tingkat SSS. Selama 100 tahun ini, hanya muncul total 4 botol di seluruh dunia. Ramuan pemurni tingkat SSS. Kekaisaran kita. Akhirnya akan menyambut seorang pengguna kemampuan tingkat SSS. Sungguh berkah dari langit. Berkah dari langit. Ahli militer dari pangkalan taring naga menangis haru. Kepala sekolah Shu, siapa nama siswa ini? Pangkalan taring naga kami menginginkannya. Kepala sekolah. Pengguna kemampuan Lin Tianhe menatap kakek tua berambut putih di sampingnya. Bertanya dengan penuh semangat. Kepala sekolah Shu Qinglin tertawa pelan dan berkata, namanya Jiang Chen. Dia adalah siswa terbaik di SMA nomor 1 kami. Namun Komandan Lin, jika Anda menginginkan Jiang Chen, hanya bisa melihat keinginan Jiang Chen sendiri. Orang tua ini tidak bisa memutuskannya. Saat yang sama, aku di dalam ruang karunia ilahi mulai bergerak. Pertama melirik ke samping pilar cahaya merah. Lalu berjalan ke samping pilar cahaya hitam. Apa yang terjadi? Jiang Chen. Dia sedang ragu. Ada ramuan pemurni tingkat SSS di situ. Masih perlu dipikirkan lagi? Tidak mungkin kan? Jiang Chen malah memusatkan perhatiannya pada virus genetik di dalam pilar cahaya hitam. Orang-orang melihat tindakanku, seketika menjadi sangat bingung. Sedangkan kepala sekolah dan Lin Tianhe juga sangat terheran-heran. Mereka semua memiliki firasat buruk. Wajah mereka menjadi sangat tegang. Dan saat ini di dalam laboratorium, aku sudah berjalan ke samping pilar cahaya hitam. Di tengah pilar cahaya, melayang sebuah tabung, virus genetik berbentuk heliks ganda yang gelap. Aku tidak ragu. Langsung mengulurkan tangan menyentuh tabung heliks itu. Detik berikutnya, cahaya merah di dalam pilar berpilin membentuk barisan informasi. Nama virus cahaya hitam. Potensi, tingkat dewa. Deskripsi, virus nomor 1 di alam semesta. Ternyata benar-benar virus cahaya hitam. Hati aku terguncang, menarik napas dalam-dalam. Dalam ingatan, virus cahaya hitam hampir merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Kemampuan intinya adalah menelan dan menyerap. Dapat melakukan penjarahan genetik, memperoleh semua kemampuan orang lain. Memikirkan ini, aku dengan cepat mengambil virus cahaya hitam. Lalu dengan mahir menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuh. Di saat yang sama, sebuah suara bergema di dalam pikiran. Berhasil mengaktifkan bakat unik, penguasa virus. Berhasil menguasai virus cahaya hitam dan mengubahnya menjadi kemampuan, mendapatkan kemampuan, melahap dan menjarah. Penguatan serba bisa. Raja perubahan bentuk tubuh abadi. Evolusi adaptif. Sederet informasi mengalir ke dalam otakku. Aku mengepalkan tinju erat-erat, seluruh tubuh gemetar. Hanya dengan melihat nama-nama kemampuan ini saja, sudah tahu betapa kuatnya mereka. Setelah tersadar, tubuhku sudah termodifikasi. Dilapisi oleh lapisan materi berwarna hitam dan merah tua. Memancarkan hawa yang kejam, berbahaya dan mematikan. Fisikku juga menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak sabar untuk memeriksa panel virtual. Kemampuan, virus cahaya hitam tingkat dewa. Kemampuan 1, melahap dan menjarah. Dapat melahap makhluk hidup apapun, menambah energi diri sendiri. Dapat menyerap kemampuan target, ingatan, keahlian, dan pengetahuan. Dapat memperoleh poin genetik. Kemampuan 2, penguatan serba bisa. Dapat mengonsumsi poin genetik untuk penguatan. Secara bersamaan, meningkatkan semua atribut fisik, semua indera, kemampuan mental, serta kemampuan infeksi dan kontrol. Kemampuan 3, raja perubahan bentuk. Dapat mengubah tubuh menjadi mode senjata, mode pertahanan, mode pendukung, hingga kemampuan peniruan. Kemampuan 4. Tubuh abadi. Luka apapun, dapat sembuh seketika. Saat hampir mati, sel dilindungi ketat oleh virus. Jika terkena kerusakan luar, bisa memilih menggunakan energi untuk lahir kembali dari sel manapun. Kemampuan 5. Evolusi adaptif. Saat menemui ancaman baru, akan mengembangkan resistensi dalam waktu singkat. Terhadap zat negatif yang pernah disentuh, dapat mengembangkan kekebalan permanen. Jika memiliki banyak kemampuan yang sama, dapat berevolusi menjadi tingkat yang lebih tinggi. Melihat ini hatiku sangat terguncang. Virus cahaya hitam memberinya kemampuan evolusi yang hampir maha kuasa. Selama dia gila-gilaan melahap dan menjarah, dia akan tak terkalahkan. Sementara di luar sana, lapangan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang ternganga karena terkejut. Para pemimpin merasa seolah langit telah runtuh. Kepala sekolah Su Qinglin, matanya memerah. Memegangi jantungnya, emosinya langsung meledak. Apa sebenarnya yang dilakukan anak ini? Bukankah ini konyol? Su Qinglin menoleh dan bertanya kepada Zhou Hai yang mematung. Zhou Hai, kesini kau. Bagaimana caramu mengajar murid-muridmu? Bibit sebagus ini malah kau biarkan tersesat. Mendengar itu Zhou Hai benar-benar tercengang. Kepala sekolah, saya juga tidak tahu. Jiang Chen biasanya selain agak pendiam. Semuanya terlihat sangat normal. Emosi Yun Xiue juga seperti naik turun roller coaster asteris. Berfluktuasi. Haha, Jiang Chen terlalu bodoh. Sambil merasa senang, dia tidak lupa menambah bumbu provokasi. Kepala sekolah Jiang Chen biasanya hanya pura-pura terlihat tenang.
Sebenarnya aku sudah lama melihat bahwa dia tidak normal. Dia punya kepribadian antisosial. Kalian pikir kenapa dia selalu ingin jadi peringkat pertama di setiap ujian? Semua itu hanya untuk merendahkanku. Dulu aku menolak pernyataannya. Maka dia terus menyimpan dendam. Orang pendendam seperti ini ingin membawa virus itu keluar untuk mencelakai manusia. Dia sekarang hampir jadi zombie. Saranku, begitu dia keluar, kalian langsung tembak mati saja. Zhou Hei, yang mendengar ucapan Yun Siyue, seolah-olah memegang sedotan penyelamat. Benar-benar, Jiang Chen punya kepribadian antisosial. Kalau tidak, mana mungkin dia memilih virus genetik? Kepala sekolah. Selama ini saya sudah mengajar murid dengan sepenuh hati, tapi Jiang Chen bersembunyi terlalu dalam. Saya tidak berdaya, Letnan Kolonel. Lin Tianhe dari pangkalan taring naga juga memasang wajah sangat muram. Sayang sekali bibit sebagus itu. Tepat saat itu, tiba-tiba terdengar suara seruan terkejut. Terlihat pada proyeksi ruang karunia ilahi, seluruh tubuhku tertutup lapisan materi hitam merah gelap. Aura yang terpancar dari seluruh tubuh. Seperti iblis yang menakutkan orang lain. Sial, Jiang Chen berubah jadi zombie. Lihat kabut hitam yang menyelimutinya itu. Jangan-jangan itu virus? Ayo cepat menjauh. Jangan sampai kita tertular virus. Semua orang di lapangan mundur lebih dari 10 meter. Lin Tianhe yang melihat penampilanku seperti itu, hanya bisa menghela napas pasrah. Lalu menoleh ke arah para prajurit, tim tempur bersiap. Tim dekontaminasi bersiap. Begitu dia keluar. Jika ada gerakan mencurigakan, langsung tembak. Seketika dua baris moncong senjata yang gelap diarahkan ke pintu masuk ruang karunia ilahi. Tak lama kemudian, di bawah pengawasan semua orang, aku keluar dari ruang karunia ilahi. Saat menyadari ada lebih dari 20 moncong senjata mengarah padaku, aku membatin dalam hati gawat. Baru saja ingin menarik kembali kemampuan virus cahaya hitam, dan bersiap mengangkat tangan menyerah, detik berikutnya suara tembakan tiba-tiba meletus. Peluru yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan badai, menghujam ke arahku. Hanya dalam sekejap tubuhku bolong-bolong seperti saringan oleh peluru. Sial, kenapa orang-orang ini langsung menembak tanpa bicara? Tapi untungnya aku punya tubuh abadi. Seketika sejumlah besar zat cair hitam keluar dari tubuhku. Dalam sekejap membentuk perisai energi di depanku. Jangan menembak, aku bukan zombie. Begitu ucapan itu keluar, kilatan keterkejutan muncul di mata kepala sekolah dan yang lainnya. Melihat situasi itu, Lin Tianhe segera mengangkat tangan memberi perintah tim tempur untuk berhenti menembak. Apa yang terjadi? Peluru pun tidak bisa membunuhnya? Ini terlalu mengerikan kan? Jangan-jangan dia berhasil menyerap virus genetik? Lin Tianhe memperhatikanku dari atas ke bawah, hatinya penuh dengan kekaguman. Anak muda, kau yakin kau benar-benar berhasil menggabungkan virus genetik? Mendengar itu aku segera mengangguk, lalu perlahan-lahan menekan kemampuan virus cahaya hitam di dalam tubuh. Komandan, jika Anda tidak percaya, Anda bisa membawaku untuk tes genetik dan observasi isolasi untuk jangka waktu tertentu. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu kau ikut dengan kami. Saat itu kepala sekolah Su Qinglin melangkah cepat ke depan. Menatap Jiang Chen dengan wajah yang sangat marah. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Itu adalah ramuan pemurni tingkat SSS yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Tindakanmu ini akan membuat sekolah jadi bahan tertawaan besar. Kau tahu tidak? Mendengar itu, alis aku tak tertahankan berkerut. Kepala sekolah. Aku merasa virus genetik lebih cocok untukku, apa ada masalah? Baik. Virus genetik lebih cocok untukmu ya. Tunggu sampai suatu hari kau tidak bisa mengendalikan virus di tubuhmu. Baru kau akan menyesal. Su Qinglin mendengus dingin. Lalu pergi begitu saja. Di samping, Yun Siyue juga sangat terkejut. Dia jelas-jelas menyuntikkan virus genetik yang paling sampah. Kenapa masih bisa menahan peluru? Jangan-jangan arti dari kemampuan yang dia bangkitkan setelah menyatu bahkan lebih kuat dari domain embun beku tingkat es milikku? Tidak. Dia tidak mungkin bisa melampauiku lagi. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju. Hawa dingin yang kuat terpancar dari tubuhnya. Jiang Chen, berani tidak menerima tantanganku? Aku akan membuatmu sadar bahwa mereka yang menyuntik virus genetik semuanya sampah. Lin Tianhe melihat situasi itu, setelah mempertimbangkan sejenak dia tidak melarang. Dia memberi isyarat, agar orang-orang di sekitar menjauh, memberi jalan untukku dan Yun Siyue. Mendengar itu, sudut bibirku sedikit menyeringai. Senjata tidak punya mata. Kalau nanti terluka jangan salahkan aku. Aku ini pengguna kemampuan tingkat es, sampah sepertimu tidak pantas melukaiku. Yun Siyue berseru dingin. Seketika mengerahkan kemampuan embun beku, membentuk beberapa pedang es melayang yang menusuk ke arahku. Melihat hal itu, seluruh tubuhku seketika tertutup zat cair hitam merah. Cukup dengan satu lambaian tangan, beberapa cambuk hitam dari tentakel yang memadat langsung melesat keluar. Diiringi suara hantaman keras, pedang es melayang itu semuanya hancur terpotong oleh cambuk. Dan Yun Siyue pun ikut terpental oleh cambuk tersebut. Terhempas keras ke tanah. Kemampuan tingkat es cuma segini saja. Aku menarik kembali cambuk hitam itu, nada bicaraku datar. Yun Siyue yang mendengar itu langsung memuntahkan darah, memiringkan kepala dan pingsan. Pupil mata Lin Tianhe dan si kekar tiba-tiba terkunci. Siswa lain yang menonton juga sangat terkejut. Gila, apa yang terjadi? Bukankah virus gen adalah yang paling tidak berguna? Jiang Chen secara mengejutkan mengalahkan si cantik Yun dengan kemampuan tingkat es dalam sekejap. Saat ini, Lin Tianhe memeriksa sejenak luka pada kaki Yun Siyue, menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi yang menghitam. Dia pun menghela napas lega, kemudian dia menoleh, melihat ke arah Zhou Hai, atur dua orang untuk membawanya ke ruang medis. Anak muda ini akan aku bawa untuk diperiksa terlebih dahulu. Segera, Lin Tianhe membawa saya menuju pusat medis pengguna kemampuan, di bawah pengaturan Lin Tianhe. Direktur Wang Zhenyang membawa sekelompok ahli datang langsung untuk memeriksa saya. Saat hasilnya keluar,
Tidak hanya Lin Tianhe yang merasa terkejut, bahkan direktur dan yang lainnya juga sangat kaget. Let Colin, Anda bilang anak muda ini menyuntikkan virus gen. Anda tidak sedang membohongi saya kan? Pada orang yang terinfeksi virus gen sebelumnya, semuanya menunjukkan bahwa urutan gen mereka hancur, terjadi mutasi yang tidak bisa dipulihkan, tapi tubuh anak muda ini sepenuhnya normal. Dia tidak memiliki penyakit apapun, juga tidak membawa virus apapun, hasilnya menunjukkan dia masih orang biasa, tingkat bahayanya nol. Namun tidak mungkin siapapun yang disuntik ramuan pemurni, setelah membangkitkan kemampuan, pasti akan terjadi restrukturisasi gen. Setelah dia menyuntikkan virus gen, dia juga telah menggunakan vaksin berkali-kali, tidak ada alasan dia masih orang biasa. Direktur Wang, dia sangat penting bagi pangkalan Long ya kami, tolong periksa sekali lagi. Wajah Lin Tianhe menjadi sangat serius. Wang Zhenyang tiba-tiba mengerutkan kening. Let Colin, rumah sakit kami tidak pernah salah. Apakah Anda meragukan profesionalisme saya? Direktur Wang, lihatlah sendiri. Setelah melihat situasinya, Anda akan mengerti. Lin Tianhe tidak ingin terus berdebat, langsung melihat ke arah saya dan berkata, Jiang Chen, tunjukkan kemampuanmu. Saya mengangguk mendengarnya. Detik berikutnya, seluruh tubuh saya, dengan cepat tertutup oleh zat cair merah hitam, seluruh orang menjadi seperti iblis, memancarkan aura yang ganas dan mematikan. Di samping, Direktur Wang dan yang lainnya melihat pemandangan ini, pupil mata mereka mengecil. Ketakutan dan mundur berulang kali. Bagaimana mungkin? Let Colin, keadaannya saat ini, sama sekali tidak ada bedanya dengan zombie. Kenapa tadi tidak terdeteksi? Direktur Wang agak gugup. Semuanya, jangan menebak-nebak lagi. Saya bisa mengendalikan virus gen dalam tubuh saya dengan sempurna. Sangat normal jika kalian tidak bisa mendeteksinya. Saya melihat ke arah semua orang dan berkata, setelah selesai bicara, zat cair merah hitam di tubuh saya pun menghilang dengan cepat. Mengendalikan virus gen? Bagaimana mungkin? Wang Zhenyang agak tidak percaya. Ketahuilah bahwa virus gen itu berbahaya dan mengerikan. Meskipun bisa menyatu dengan sempurna, suatu hari nanti mungkin akan menghadapi kehilangan kendali. Ini benar-benar luar biasa. Let Colin, situasi seperti ini belum pernah kami lihat sebelumnya. Namun, karena anak muda ini bilang dia bisa mengendalikan virus, maka keputusan apakah dia perlu dikarantina untuk observasi, biarlah Anda yang menentukannya. Wang Zhenyang melihat ke arah Lin Tianhe. Tidak perlu dikarantina lagi. Saya percaya padanya. Setelah Lin Tianhe mendapatkan laporan pemeriksaan genetik, dia pun membawa saya menuju pangkalan Longya. Pangkalan Longya terletak di dekat pinggiran barat kota Jiangnan. Meliputi area lebih dari 10.000 mu, fasilitas militer lengkap, memiliki 5.000 tentara pengguna kemampuan. Tentara-tentara ini, sebagian besar terdiri dari pengguna kemampuan tingkat 1 dan tingkat bumi, di mana sebagian kecil elitnya adalah tingkat C dan tingkat B. Sedangkan untuk Lin Tianhe, kemampuan yang dia miliki adalah sayap serigala petir. Jiang Chen, kemampuanmu sangat khusus. Saat digunakan bisa disalahpahami sebagai zombie, menimbulkan ketakutan pada orang lain. Saya perlu memasukkan informasimu ke pasukan darah naga untuk membuatkan kartu identitas khusus bagimu, ucap Lin Tianhe. Mendengar itu, mataku memancarkan keraguan. Let Colin, apakah ini berarti saya harus bergabung dengan pasukan darah naga, menjadi anggota pangkalan Longya? Benar, karena sekarang kamu butuh kekuatan besar sebagai jaminanmu. Jika kamu tidak punya identitas khusus, nanti saat kamu berubah ke wujud zombie, pasti akan menghadapi masalah yang terus-menerus. Ucap Lin Tianhe dengan nada bicara yang sangat serius. Let Colin, apakah saya masih bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional? Saya memikirkan hal ini dan bertanya dengan penasaran. Bisa ikut, tapi tidak perlu. Bahkan jika kamu bisa masuk ke universitas pengguna kemampuan, ujung-ujungnya juga akan direkrut oleh pasukan darah naga. Jika kamu ingin perkembangan yang lebih baik, kamu bisa segera meningkatkan tingkat kekuatanmu ke tahap menengah. Saat itu kamu bisa mewakili pangkalan Longya untuk berpartisipasi dalam Korps Darah Naga, dalam kompetisi besar kemampuan seluruh pasukan yang diadakan setiap akhir November. Asalkan kamu bisa masuk 30 besar di grup elit, kamu bisa pergi ke pangkalan menengah atau besar untuk studi lanjut. Sambil bicara, Lin Tianhe sepertinya memikirkan sesuatu lagi dan menoleh melihat ke arah saya. Jiang Chen, pengguna kemampuan ingin meningkatkan kekuatan. Tidak hanya butuh banyak pertarungan untuk mengembangkan kemahiran kemampuan, tapi juga perlu menyerap inti energi zombie atau monster. Dan sumber daya yang bisa diberikan pangkalan Longya kami kepadamu, tidak akan kalah dari universitas kemampuan itu. Ditambah lagi pangkalan akan merilis beberapa tugas, kesempatan tempur nyatamu juga akan lebih banyak daripada pelajar. Mengikuti penjelasan Lin Tianhe ini, dalam hati saya tiba-tiba memiliki tujuan. Saya memiliki bakat penguasa virus dan virus Blacklight. Hanya dengan menelan baru bisa melakukan peningkatan tercepat. Sepertinya menjadi tentara darah naga, dan bergabung dengan pangkalan Longya adalah pilihan yang paling tepat. Sekarang masih ada lebih dari 4 bulan sebelum kompetisi besar seluruh pasukan, Dogon Noru Dopamas Wakomba. Asalkan saya meningkat cukup cepat, mungkin saya punya kesempatan untuk mengejarnya tahun ini. Segera, Lin Tianhe membawa saya ke kantor pribadinya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah formulir dan menyerahkannya kepada saya. Jiang Chen, di sini perlu diisi informasi kemampuanmu. Semakin kuat kemampuanmu, semakin bisa mendapat perhatian dari atasan militer. Saya menerima formulir tersebut, mengisi informasi identitas diri saya. Pada saat yang sama, di kolom informasi kemampuan, mengisi 7 kata, pengendali virus Blacklight. Saat ini, Lin Tianhe dan ajudannya melihat informasi yang saya isi. Mata mereka tidak bisa menahan pancaran rasa penasaran. Ternyata yang kamu suntikan disebut virus Blacklight. Virus ini baru pertama kali saya dengar. Virus yang paling sering muncul dalam sejarah adalah virus berbahaya, virus hantu, virus pora parasit.
Setelah orang biasa menyuntikkan virus-virus ini, semuanya menjadi zombie dengan kekuatan yang mengerikan. Hanya saja tidak tahu, apakah virus Black Light milikmu ini lebih kuat dari virus-virus itu? Tanya Lin Tianhe dengan heran. Kapten, kemampuan yang ditunjukkan Jiang Cheng sebelumnya pasti lebih kuat dari virus-virus ini, ucap sang ajudan. Kuat memang kuat, tapi pasti tidak lebih kuat dari kemampuan tingkat SSS kan? Saya merasa virus Black Light ini paling-paling berada di level tingkat S, ucap Lin Tianhe sambil mendesah. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, dia menyadari bahwa saya perlahan-lahan menuliskan kemampuan spesifik dari virus Black Light. Penyerapan energi, fisik super, manipulasi wujud, regenerasi super. 4 jenis ini adalah kemampuan yang sengaja saya sederhanakan. Sedangkan untuk bakat penguasa virus, serta inti penelanan dari virus Black Light, penjarahan dan evolusi, itu adalah kartu truf saya. Dan saat ini, Lin Tianhe melihat saya selesai menulis. Dengan suara teng, dia langsung berdiri, segera mengambil formulir tersebut. Saat dia melihat 4 jenis kemampuan yang tertulis di sana, alisnya tidak bisa menahan diri untuk berkerut. 4 kemampuan ini hanya bisa dibilang standar saja. Agak disayangkan. Kemungkinan besar virus Black Light seharusnya tingkat S, terpaut terlalu jauh dengan tingkat SSS. Mungkin teringat akan sesuatu, Lin Tianhe melihat ke arah saya dan bertanya, Jiang Chen, bisakah memberitahuku kenapa tidak memilih kemampuan tingkat SSS? Let Colin, sebenarnya saya juga ingin memilih ramuan pemurni tingkat SSS, tetapi saya merasa energi yang dipancarkannya terlalu mengerikan, membuat saya merasa sedikit cemas. Sedangkan untuk virus Black Light saya merasa secara batin berjodoh dengannya, jadi saya memilihnya. Ucap saya dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ini, Let Colin menarik napas dalam beberapa kali. Akhirnya berhasil menyesuaikan emosinya. Benar juga, ramuan pemurni tingkat SSS akan merombak total genetik. Saat kebangkitan akan sangat menyakitkan. Virus Black Light tidak lemah. Kamu bisa mengendalikannya juga dianggap sebagai hal yang baik. Tunggu sampai ajudan membawa kartu identitas Korps Darah Naga saya. Waktu sudah menunjukkan siang hari. Jiang Chen, waktu sudah tidak awal lagi. Bagaimana kalau ikut kami makan di kantin pangkalan? Lin Tianhe memberikan undangan kepada saya. Bagi Korps Longya, kemampuan tingkat S juga sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang. Let Colin, Anda hari ini khusus membawa saya untuk pemeriksaan dan membantu saya mengurus identitas Korps Darah Naga. Bagaimana saya bisa terus merepotkan Anda? Saya sudah keluar selama ini, keluarga di rumah akan khawatir, saya ingin pulang sebentar. Ucap saya dengan serius. Lin Tianhe mengangguk. Kalau begitu ingatlah besok pagi, datang ke pangkalan Longya untuk melapor. Saat itu kamu akan bersama dengan anggota yang baru bergabung untuk melakukan tes kekuatan. Setelah tes, pangkalan akan memberikan jabatan kepada kalian dan mengatur tugas khusus untuk kalian. Segera, saya diantar oleh ajudan Lin Tianhe ke dekat kompleks perumahan. Melihat waktu, jam 1 siang. Paman dan bibi masih bekerja. Saya pun berpikir untuk berjalan-jalan di pasar. Di pasar ada daging monster. Bisa beli sedikit dulu untuk dimakan, melihat bagaimana efeknya nanti. Adapun virus, sekarang, fisik semua orang sudah meningkat pesat. Flu, demam, dan penyakit mematikan jarang muncul. Ingin membangkitkan kemampuan melalui pengendalian virus. Harus mengandalkan keberuntungan, baru bisa bertemu. Sesaat kemudian, saya sampai di pasar segar terbesar di sekitar sini. Asal mencari sebuah lapak. Membeli 2 ekor ayam liar mutasi tingkat rendah. Meninggalkan pasar dan sampai di sebuah sudut yang jarang orang. Saya mengamati sejenak, menemukan tidak ada orang di sekitar. Tanpa ragu, saya seketika berubah ke wujud virus. Pada saat yang sama, tangan saya memadatkan 2 duri hitam, menusuk ke dalam tubuh ayam liar mutasi tersebut. Anda menelan ayam liar mutasi tingkat rendah. Poin gen bertambah 1. Anda menelan ayam liar mutasi tingkat rendah, poin gen bertambah 1. Tidak salah lagi ini virus Black Light. Benar saja, menelan materi biologis bisa mendapatkan poin gen. Saya melihat ayam liar mutasi yang telah habis ditelan. Dalam hati, merasa sangat bersemangat. Berikan penguatan. Anda mengonsumsi 2 poin gen. Tubuh mendapat sedikit peningkatan di segala aspek, progres tingkat 2%. Merasakan kekuatan diri saya sendiri, kelincahan, stamina, persepsi dan atribut lainnya semuanya memiliki peningkatan kecil. Wajah saya pun tidak bisa menahan senyuman. Tidak menyangka poin gen bisa langsung meningkatkan tingkat kekuatan. Bukankah sekarang saya hanya butuh mendapatkan 100 poin gen? Maka bisa meningkatkan tingkat kekuatan ke tahap menengah tingkat rendah? Ini benar-benar luar biasa. Sambil berpikir, saya pun bersiap melepaskan virus Black Light. Tepat pada saat itu, tiba 2 pengguna kemampuan tingkat rendah lewat tidak jauh dari sana. Saat mereka melihat wujud berbahaya saya ini, pupil mata mereka mengecil dan berteriak ke arah belakang. Itu, zombie yang bersembunyi ada di sini. Semuanya cepat bunuh dia. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran saya seketika tersadar. Karena sudah bergabung dengan pangkalan Longya, saya tidak melarikan diri. Dengan cepat melepaskan virus Black Light. Meraba kartu identitas darah naga di dalam saku. Bersiap untuk mengeluarkannya kapan saja untuk menunjukkan identitas. Namun, reaksi sekelompok pengguna kemampuan tingkat rendah ini terlalu berlebihan. Tanpa banyak bicara langsung menyerang saya. Mereka membawa pedang, golok, dan tongkat mendekat dengan cepat. Melihat hal itu saya mengerutkan kening. Tangan seketika memadatkan tongkat besi hitam. Beberapa pukulan saja sudah menjatuhkan beberapa orang ke tanah. Semuanya, saya adalah pengguna kemampuan dari Korps Darah Naga. Tadi saya hanya sedang mengetes kemampuan saya saja. Saya melihat ke arah beberapa orang yang mengerang di tanah, dan menunjukkan sebuah kartu identitas dengan lambang darah naga. Salah satu pria botak kekar menemukan kata-kata pengendali virus Black Light tertera di kartu identitas. Ekspresinya seketika membeku.
Gila, ternyata benar-benar anggota pasukan darah naga. Pukulan ini benar-benar sia-sia kita terima. Tadi siapa yang asal teriak? Akan aku patahkan kakinya. Si pria botak mengeluh sambil berbalik. Setelah bicara, dia segera bangun dan tertatih-tatih memberi hormat pada saya. Tuan, tadi itu sebuah kesalahpahaman. Kami beberapa adalah anggota tim patroli sekitar sini. Karena beberapa hari ini sering ada orang hilang di dekat pasar, menurut saksi mata, ini disebabkan oleh seekor zombie. Jadi kami sedang bekerja sama dengan Biro Kemampuan untuk melakukan penyelidikan. Ada zombie yang menyelinap ke sini? Bagaimana mungkin? Seharusnya itu perbuatan manusia, kan? Mataku memancarkan sedikit rasa terkejut. Tuan, soal itu kami tidak begitu jelas. Namun Biro Kemampuan telah merilis tugas terkait. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi melihatnya. Ucap si pria botak menjelaskan. Kalian tidak seharusnya ikut campur tugas ini. Zombie yang bisa bersembunyi, kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari kalian. Kalian sekarang segera pulang. Saya melihat ke arah mereka, dan berkata dengan serius. Ini bukan karena rasa simpati saya meluap-luap, melainkan karena saya sudah bergabung dengan militer. Melindungi adalah tugas saya. Ditambah lagi saya baru saja melukai mereka. Jika mereka masih tetap di sini, saat bertemu zombie yang bersembunyi itu, mereka pasti akan mati. Karena itu zombie, maka di dalam tubuhnya pasti ada virus. Asalkan saya bisa menemukannya, tidak hanya bisa mengendalikan satu jenis virus lagi, tetapi juga bisa mendapatkan poin gen dan kemampuan bersembunyinya. Mataku memancarkan kilauan cahaya. Segera si botak dan kawan-kawannya pergi. Saya menyamar jadi orang biasa untuk memancing mangsa keluar. Hanya saja, saya berputar beberapa kali di berbagai sudut gelap yang sepi, di sekitar pasar, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Sudahlah, lebih baik pulang dulu saja. Saya melihat matahari yang hampir terbenam sambil menggeleng tak berdaya, tiba-tiba sudut mata saya memperhatikan. Di loteng gelap sebuah rumah warga sekitar, muncul sebuah wajah manusia yang mengerikan. Dilihat lebih teliti, baru menyadari sosok ini merayap di dinding. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan daging. Tampak sangat menjijikan. Zombie liker elit, tahap akhir tingkat rendah. Analisis virus. Terinfeksi virus reseptor. Berevolusi dari menelan banyak sesamanya, memiliki naluri pemburu tertentu. Memiliki naluri pemburu, pantas saja tahu cara bersembunyi dan berburu. Karena sudah masuk ke dalam jaring, maka tidak ada alasan membiarkanmu pergi. Mataku memancarkan kilatan dingin. Saat ini si liker melihat saya hanya orang biasa. Dia langsung membuka mulut besarnya yang penuh darah, menerjang ke arah saya dengan cepat. Hanya saja belum sempat dia mendarat, sebuah tebasan rantai virus hitam melintas. Tubuh liker seketika terbelah menjadi dua. Mati sejati, makhluk ini benar-benar menjijikan. Wajah saya tampak sedikit tidak senang. Namun dengan prinsip tidak membuang-buang, saya langsung mengekstrak virus dan poin gennya. Menelan zombie mutasi tahap akhir tingkat rendah.